Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum Sobat Dara, kembali lagi di Dara Corner. Ruang diskusi yang bukan hanya ngajak kita ngobrol santai, tapi juga berpikir, bertumbuh, dan memahami sisi kehidupan melalui Islam dan mencari solusi menggunakan Islam. Kembali lagi di bulan Agustus, bulan yang identik dengan semangat kemerdekaan, bendera merah putih berkibar dengan anggun di sudut Sumatera Utara, anak-anak ceria mengikuti lomba, dan feeds media sosial dipenuhi dengan tagar Dirgahayu Indonesia. Suasananya selalu membawa haru. Tapi sobat, di balik umbul-umbul yang meriah itu, benarkah kita mengheningkan cipta dan bertanya ke diri kita sendiri, apakah kita sudah merasakan kemerdekaan itu sendiri yang benar-benar merdeka? Sudah merasa amankah ketika kita berpendidikan atau malah sebaliknya? Nah, di edisi khusus kemerdekaan kali ini, kita akan bedah tuntas nasib anak-anak dan generasi muda kita di Sumut lewat 3 part mendalam. Kemerdekaan seperti apa sih yang udah kita raih? Nah, kita mulai nih Sobat Dara dari hal yang paling krisis. Lagi-lagi dunia pendidikan kembali dicoreng, yang dimana oknum pendidikan merenggut masa depan anak muridnya sendiri. Yang dimana pendidikan atau sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar, tapi sekarang itu menjadi hal yang paling mengerikan bagi anak sekolah. KPAI mencatat ada puluhan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, yang dimana pelakunya justru oknum pendidik, pada angka 56%. Mengapa hal ini terus-menerus berulang tanpa henti? Di sisi lain, para pemimpin sibuk menyuarakan narasi ancaman moralitas seperti LGBTQ dengan non-militer. Ini murni peringatan. Tapi kalau cuma berhenti di retorika pidato tanpa menguatkan hukum dan sistem perlindungan nyata, anak-anak tetap saja tidak akan terlindungi. Bener banget, ibu-ibu di Sumut itu nggak perlu rentetan pidato tentang moral, tapi mereka membutuhkan keamanan anaknya ketika keluar rumah untuk belajar. Bagaimana mereka mau tenang? Kenyataannya sekarang, anak-anak mereka ketika keluar rumah untuk belajar dihantui oleh rasa takut akan predator seksual. Sobat Dara, kalau energi pemimpin kita sudah habis hanya untuk berdebat soal moralitas di panggung, sementara anak-anak di akar rumput menjadi korban krisis keamanan, apakah pantas kita sebut anak-anak kita sudah merdeka? Jikalau merasa aman di dalam kelas saja perlu mengorbankan kehormatannya dan menjadi trauma seumur hidup. Inilah potret ketika pendidikan menjadikan proyek komersial oleh negara kapitalis